Oke, teman-teman, kali ini saya coba presentasikan eh, tentang Fahrenheit bot yang dari websitenya dari official punya nih fahrenbot.com. Jadi di dalamnya ini official ya teman-teman. Jadi sudah dibuat website yang berisi informasi-informasi bagi pemula untuk mengenal lebih dalam tentang robot Fahrenheit ini. Paket-paketnya sampai ke izin-izinnya, sampai PDF untuk cara-cara untuk register mungkin ini, cara pembelian robot. Dia cryptocurrency-nya BTC, pertanyaan yang sering diajukan. Ya sampai ke bawah ini disuruh kita daftarkan akun Anda, username Anda. Oke, kita mulai dari paling atas. Ini bercerita tentang Fahrenheit Robot Trading Crypto Autopilot itu. Fahrenheit adalah perusahaan yang menciptakan teknologi robot trading dengan kombinasi kecerdasan buatan dan didukung oleh para trader ahli yang selalu mengawasi transaksi yang dilakukan oleh bot trading Fahrenheit. Keuntungan hingga 20% per bulan. Ini saya rasa ini adalah net profit dari paket legend ya. Soalnya di bulan Agustus itu benar sesuai dengan yang tertera itu adalah 20% per bulan bersihnya itu di paket legend. Setelah potong profit sharing sama selisih kurs 2000 itu. Jadi kotornya kan 28% sebulan. Bersihnya 20%. Oke. Mengapa kami White House? Ya, ini ada pilihan ya. Ada pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China. Ini kalau bahasa China tuh kayak gini nih. Nah, yang ngerti yang dari Cungko ya bisa melihat informasinya dari sini. Ada 3 language, 3 bahasa. Ini bahasa Cungko, bahasa Inggris untuk orang luar yang menggunakan bahasa Inggris bisa mengerti lebih dalam tentang bisnis Fahrenheit ini. Nah, saya pakai yang bahasa Indonesia aja. Mengapa kami WS? Peluang untung di Fahrenheit Trading Robot Fahrenheit telah membuktikan keahliannya dalam menghasilkan keuntungan di market trading. Yes, sebulan ini profit terus, belum pernah merah dalam sehari pun. Berkolaborasi dengan Lotus International. Ya, ini brokernya ya, perusahaan Lotus ini perusahaan broker. Perusahaan kami memberikan kemudahan bagi Anda yang belum paham cara trading. Ya, bagi yang trading manual, sekarang kita diperkenalkan dengan untuk trading sistem otomatis by robot. Jadi robot itu hanya menggunakan logik tanpa ada emosional di dalamnya, sehingga ya hasilnya pasti akan lebih baik karena dia punya logik dan punya program. Targetnya 1% take profitnya. Kalau dia stop lossnya di 10% per hari ya. Jadi kalau udah menyentuh 10% dia nggak trading lagi. Tapi belum pernah sih. Paling mentok-mentok itu dia minusnya di 3%. Terus dibalas lagi sampai profit 1% aja. Jadi itulah logic robot. Kenapa orang yang trading manual sekarang beralih ke robot ya? Ya karena
trading di dunia forex ataupun kripto gini yang dua arah, yang future-nya kripto bukan satu arah, itu sangat memakan emosi, pikiran, dan konsentrasi fokus. Karena saya dulu pernah main di gold ya dua arah, bisa buy, bisa open sell. Selama seminggu saya habis ratusan juta dalam seminggu aja, dan seminggu itu saya trading ya kayak orang gila. Cuman tiap hari itu pantengin komputer di depan laptop, mantau harga, baca berita, waktu cuma untuk makan, istirahat cuma untuk makan dan tidur aja. Jadi udah seperti orang gila selama seminggu. Dan hasilnya ya tetap loss karena ya dulu pengalaman trading di broker lokal, ya broker lokalnya bandar. Jadi ya walaupun di bawah Bapepti ya mereka bandar. Bandar harus menang, player harus kalah. Gimana caranya pun kita harus dikalahkan gitu loh dengan segala cara. Pakai stop loss hunter, dia mengejar stop loss saya. Ya sudahlah, itu masa lalu, itu pengalaman saya dan saya belajar dari pengalaman. Trading di dua arah sangat berat untuk manusia. Jadi manusia membutuhkan program ataupun robot ataupun AI ataupun EA yang dimasukin oleh program-programnya oleh manusia dan dia menjalankan perintah itu sesuai dengan program kita input. Jadi ketika saya mengetahui dunia trading dua arah itu sudah bermunculan robot, saya sangat senang dengan berita ini karena bagi saya kemunculan robot dalam dunia trading dua arah itu sangat membantu, sangat membantu. Karena dulu saya pengalaman trading di dua arah itu ya seperti orang gila lah. Kita bermain di situ, arusnya sangat kencang. Beda dengan trading yang satu arus, yaitu yang di saham, di kripto yang biasa. Itu kita santai, kita floating loss juga kita biarin, nggak margin call. Tapi kalau di dunia trading dua arah, kalau kita diamin dalam floating loss, kalau dana kita nggak cukup, ya itu kita harus berani cut loss ataupun hedging gitu loh. Ya pokoknya hidup nggak tenang lah kalau trading manual. Ya itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih senior. Saya rasa trading di dua arah itu nggak cocok untuk manusia yang trading karena harusnya terlalu kenceng. Oke, kita lanjut untuk bahas ini. Mbak Farah selalu siap trading bahkan pada hari libur Sabtu dan Minggu. Sangat menarik, bukan? Kita hanya perlu duduk diam dan memantau. Ya mulai era-era robot ini ya kita sekarang eh, mendapatkan benefit ketika mereka sudah buat program robot AI. Ya kita hanya diam dan menunggu keuntungan tiap harinya. Entah dia open posisi jam berapa ya kita nggak nentu di Fahrenheit ini. Kadang jam malam, kadang sore, kadang pagi. Paling malam jam 11 pernah. Paling pagi jam 10 pernah. Tentang kami. 2 tahun terakhir kami melihat peningkatan jumlah platform perdagangan kripto otomatis yang memberdayakan perdagangan kripto 24 dapat sesuaikan sempurna kebutuhan. Apa itu crypto trading bot? Crypto trading bot adalah aplikasi perangkat lunak menggunakan API untuk berinteraksi dengan akun exchange. Secara otomatis mengeksekusi perdagangan ketika pasar
memenuhi serangkaian kriteria yang telah ditentukan. Crypto trading bot dapat menafsirkan menggabungkan sinyal pasar tradisional seperti volume, pesanan harga, dan waktu. Dan seperti rata-rata pergerakan Bollinger Band, ya ini pola-polanya nih mungkin yang diinput ke otaknya si robot ini. Bollinger Band, Ichimoku Cloud, dan semakin meningkat dengan faktor lain seperti sentimen media. Nah, ini faktor lain itu berita-berita ya, sentimen publik. Jadi semua pola-pola pergerakan kripto dimasukin ke dalam otaknya si robot ini logiknya. Jadi dia nanti kalau ketemu pola yang dia diprogramkan, maka dia akan memberi sinyal itu untuk buy atau sell. Ada beberapa platform yang melayani beberapa kebutuhan komunitas perdagangan kripto. Beberapa dirancang untuk pedagang berpengalaman dan memungkinkan mereka untuk membuat strategi otomatis yang kompleks dapat diuji ulang terhadap historical kripto. Lainnya ditargetkan kepada investor kripto yang kurang pengalaman. Nah, ini buat kita-kita yang kurang pengalaman. Tadi dia bilang di atas ada platform yang melayani kebutuhan pedagang yang berpengalaman. Ini untuk investor yang kurang berpengalaman untuk yang ingin meningkatkan keuntungan dari aset kripto tanpa ribet untuk membuat decision perdagangannya. Platform ini menggunakan copy trade, social trading, yaitu adalah sistemnya MAM ya, MAM, multiple persentase, MAM. Pedagang otomatis berdasarkan strategi algoritmik. Dengan meningkatnya minat pada DeFi dan fenomena penambangan kripto, pemegang kripto dapat menggunakan aset mereka untuk menghasilkan keuntungan. Baik Anda investor pasif atau trader aktif, atau ada banyak pilihan yang tersedia semuanya dengan risiko masing-masing. Dengan artikel ini Anda dapat melihat beberapa platform trading bot paling populer yang tersedia saat ini. Kita masuk ke keuntungan ya. Keuntungan itu autopilot trader, bonus trading. Autopilot trader, bonus trading. Bonus trading ya pembagian keuntungan trading. Oke, profit sharing maksudnya. Autopilot itu maksudnya ya udah ada robot yang mentradingkan setiap hari gitu. Jadi disebutnya autopilot. 100% robot, manusianya satu orang yang memantau mengawasi. Bagian keuntungan ini profit sharing ya kan, terus ada bonus trading, ada bonus leadership. Nah, itulah keuntungan yang didapat jika kita bergabung di bisnis Fahrenheit ini. Bonus trading itu dia masukkan itu, bonus trading itu maksudnya dari penjualan robot. Perusahaan membagikan 50%. Jadi keuntungan dari penjualan robot itu kan robot kan 10%-nya. Jadi 5% perusahaan membagikan ke jaringan gitu loh, multi level itu supaya jadi bagi-bagi. Tapi yang paling besar itu di level 1. Nah, kenapa perusahaan membagikan sampai 50% dan berarti 25% ke level 1? Kenapa? Gede. Level 2-nya cuma 10% ini perkiraan. Level 3 7,5%. Level 4 udah kecil 2,5, level 5 2,5 sampai robot itu sampai 10 level. Sampai 5%. Iya 9%. Jadi dia sistem multi level ini dia pembagian hasil robot ini sampai 10 level. Level 1 itu paling besar, 25%. Di tempat-tempat lain ya, robot-robot lain dia saya lihat ini rata-rata 10%. Mereka baginya ke level 1-nya mereka.
Di sini level satunya itu 25%, sangat besar. Kenapa? Jadi mindsetnya owner ini mungkin dia menciptakan multi level ini, dia mau itu semua orang tuh sebarin jaringan itu di level satu, sebesar-besarnya di level satu, bukan turun ke bawah, tusuk sate ke bawah, tapi ke level satu. Makanya dia gedein bonus di level satu komisi. Oke, ada bonus trading, ada bonus leader, bagian keuntungan. Nah, ini profit sharing. Profit sharing itu sebulan misalkan 1.000. Jadi dia bagi 75, ini berdasarkan paket lah ya. Oke. Jadi pembagian keuntungan itu berdasarkan paket-paket lah ya. Ada berdasarkan paket itu ya, profit sharing, keuntungan. Kalau kita ngomong keuntungan berarti ada keuntungan dari penjualan robot, ada keuntungan dari profit sharing ya, 2, dan satu lagi leadership ya. Keuntungan dari cara kapan saja. Ini paket-paketnya ini sudah tahu lah ya teman-teman. Dari mulai yang paling kecil $500 sama robotnya $50, total 550 yang kita keluarkan. Bagi hasilnya 50 investor, 50 company. Itu newbie. Ya, lanjut sampai premium 60-40, profesional 70-30, expert 75-25. Nah, tadi contoh tadi di atas itu 75-25. Advance itu 80-20. Kalau legend itu minimal modal itu 50.000, robotnya 10%, 5.000. Total investasi 55, pembagian keuntungan 90-10. Nah, ini yang paling besar ini. Terus lanjut, ini apa ini? Dokumen-dokumen itu ya PDF ya, berisi PDF, ada cara pembelian robot, ada PDF promosi, ada PDF program kompon ini, program kompon lisensi. Oke, izin. Pertanyaan yang sering diajukan. Ini kita lanjut ke pertanyaan. Siapakah Fahrenheit? Fahrenheit adalah perusahaan penyedia robot ya. Sistem pengelolaan uang yang handal. Di sini mereka mengaku perusahaan penyedia robot trading dan menyediakan sistem pengelolaan uang yang handal. Money management. Fahrenheit bekerja sama dengan Lotus ya, brokernya, yang sudah beroperasi lebih dari 25 tahun dalam melakukan transaksi. Yang udah 25 tahun ini mungkin ini Lotus Internasional ya. Ada YouTube-nya ya ini. Oke. Bagaimana untuk memulai transaksi dengan Fahrenheit? Dengan cara membeli robot, lalu mengaktifkan robot dan transfer dana yang mau diinvestasikan. Siapakah Fahrenheit? Nah, perwakilan dari Fahrenheit dan Lotus untuk dalam melakukan pendaftaran untuk bergabung dan mulai meraih keuntungan bersama kripto. Berapa lama biasanya proses withdraw dana dilakukan? Ini biasa H+1 +2 bank lain. Kalau BCA 1 hari, rata-rata sesuai sih sampai sekarang ini 1 kali 24 jam. Biasa dia transfernya malam hari. Dan kalau bank lain itu H+2, diproses Senin sampai Jumat. Jadi kalau Jumat withdraw, bisa sampai Senin baru masuk.
Jadi kalau mau withdraw Senin sampai Jumat atau Minggu sampai Jumat, Minggu sampai Kamis. Minggu sampai Kamis kita withdraw uang. Nah, kalau Jumat withdraw ya larinya ke Senin. Di mana dana investasi disimpan? Mengapa transfer dana ke rekening pribadi? Rekening pribadi itu dana investasi Anda akan disimpan di Lotus, ya brokernya. Lotus sendiri memiliki beberapa exchanger. Nah, ini setahu saya ada kira-kira 10 exchanger ya, kemungkinan. Itu ditunjuk sama Lotus untuk eh, membantu pihak Lotus dalam menerima dana dari investor, selanjutnya ditransfer ke perusahaan Lotus. Jadi selisih kurs itu, setahu saya selisih kurs 2000 itu tidak dimakan sama perusahaan Fahrenheit ini. Kemungkinan sih itu keuntungan selisih kurs itu diterima sama money changer yang ditunjuk itu, exchanger yang ditunjuk untuk membantu Lotus yang kira-kira 10 orang itulah. Jadi perusahaan Fahrenheit ini dia mendapatkan profit hanya dari kemungkinan saya cuma duga-duga tapi belum tahu pasti. Dari profit sharing dan penjualan robot. Dua 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 income lah istilahnya gitu. Dua dua sumber pemasukan yaitu dari robot, jual robot dan profit sharing. Nah, kalau dari exchanger-nya, money changer itu mendapatkan penghasilannya dari selisih kurs itu sekitar 2000 lah, 2000. Tapi kalau ada perubahan itu ya mungkin bisa tinggal 1500 lah bersih-bersihnya kalau saya duga-duga ya. Jadi udah jelas perusahaan ini perusahaan yang apa ya? Perusahaan yang menguntungkan. Dari dua pemasukan itu otomatis mereka akan cepat berkembang dan saya rasa usaha ini akan berjalan lama. Ya, jadi ada orang suka compare, saya nggak mau yang ada robot yang profit sharing lah. Di sini saya melihat robot yang profit sharing itu memang dia kerugiannya ya pasti kita ditarik profit sharing itu sebagai investor ya. Tapi keuntungannya saya melihat itu dengan adanya profit sharing jadi perusahaan robot ini dia punya dana yang cukup untuk eh, apa namanya itu memaintain robotnya dengan baik gitu loh. Jadi saya rasa dengan profit sharing yang dia dapat, pemasukan tambahan dari profit sharing yang dia dapatkan dari kita ini, investor ini, itu otomatis untuk apa yang namanya itu membuat perusahaan ini lebih sehat dalam profit dan otomatis mereka akan berusaha mengembangkan robot ini lebih baik dan tetap konsisten dalam keuntungannya. Jadi ada plus minus lah kalau profit sharing itu kan artinya kita kan ditarik berbagi keuntungan lah sama perusahaan. Tapi di sisi lain ya perusahaan pasti akan menggunakan uang itu untuk menjaga robot ini supaya tetap pintar, tetap konsisten dan ya ya itulah pastinya pasti ada ke arah sana gitu loh. Kalau dia tidak ada uang lebih untuk memaintain robotnya ya takutnya robotnya kinerjanya makin menurun gitu loh. Seperti yang di Night 89 kan dalam 3 tahun kan dia dari awal kemunculan dia bagus, lama-lama turun. Nah, makanya dibutuhkan profit sharing untuk memaintain itu semua, untuk mengembangkan usaha robot mereka supaya bisa bertahan lama dan panjang umur gitu loh. Oke, lanjut ke pertanyaan, apakah ini money game? Wah, jawabannya tidak. Tanda serunya 3 kali, berarti ini sangat keras. Ya,
Saya sebagai investor juga merasakan ini bukan money game ya, teman-teman. Jadi jawaban dari perusahaan tidak tepat untuk mengatakan money game. Fahrenheit adalah perusahaan yang beroperasi berdasarkan sistem pengelolaan uang sehingga semua anggotanya mendapatkan manfaat nyata. Ya, ini berbicara dia memberi manfaat kepada anggotanya, berarti dalam sistem profit sharing, bagi hasil dari penjualan robot dia bagi ke jaringan, dari profit sharing dia bagi juga ke jaringan. Jadi pengelolaan uang semacam itu ya memberi manfaat yang nyata buat member. Yang pasti juga dia adalah perusahaan trading ya, trading dengan robot. Ini mungkin dia belum cantumin aja ini, lupa cantumin ini. Bukan hanya perusahaan yang berbasis pengelolaan uang atau istilahnya multi level lah ya. Tapi dia juga perusahaan IT. IT itu mengembangkan robot untuk trading di kripto ini. Apakah Fahrenheit dapat dipercaya? Mungkin nama Fahrenheit tidak setenar pendahulunya. Mungkin yang dimaksud itu Net 89 ataupun DNA Pro ya. Ataupun ATG ataupun yang lain-lain, robot lain. Tapi yang pasti Fahrenheit bisa sukses dan bertahan karena kami bukan kompetitor dari perusahaan lain, tapi kami adalah pelengkap di mana transaksi dilakukan di pasar kripto dan melakukan trading sistem tanpa hari libur, Sabtu dan Minggu. Jadi dia mau bercerita di sini perusahaannya bukan saingan dari yang robot-robot sebelumnya, tapi penyempurna. Yang dia maksud sini ya berarti dia nggak berharap untuk bersaing dengan mereka pendahulunya, tapi dia berharap kalian yang sudah join di robot-robot pendahulu mau berbagi keranjang di Fahrenheit juga gitu loh. Jadi dia tidak merebut pangsa pasarnya dari robot lain, tapi dia hanya berharap kalian yang dari robot lain itu mendiversifikasikan investasi kalian ke robot Fahrenheit ini dengan pair yang berbeda. Jadi resiko kalian yang bermain di robot sebelumnya itu semakin tersebar, semakin aman lah. Uang kalian tidak taruh di satu keranjang robot, tapi sebar ke beberapa robot. Jadi dia anggap kemunculan dia itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai tempat keranjang lain kalian untuk berinvestasi gitu. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital virtual dijamin oleh kriptografi yang membuat hampir tidak mungkin dipalsukan dan dibelanjakan ganda. Banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Fitur yang menentukan dari cryptocurrency adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun, negara manapun maksudnya. Menjadikannya secara teoritis kebal terhadap campur tangan dan manipulasi pemerintah. Wow, ini informasi yang sangat ya dibenci oleh pemerintah. Kripto itu berlawanan dengan mata uang negara ya. Jadi dia versus. Artinya pasti dibenci oleh setiap negara. Karena negara mencetak uang asli, sedangkan cryptocurrency uang digital. Pasti dibenci sama pemerintah negara manapun gitu. Ditentang dan dilarang. Bagaimana cara kerja Fahrenbot? Fahrenbot akan membantu Anda melakukan transaksi di pasar. Robot ini membantu kita trading di pasar USDT, Ethereum, dan Bitcoin. 3 pair ini ya. Dengan robot kami, Anda bisa trading tanpa emosi. Yes, karena kita bermain trading itu di pasar yang dua arah, bisa open buy, open sell. Kita akan sangat emosional, greedy, takut, gemetaran, was-was, cemas, baca berita, memprediksi, tidak semua itu bercampur aduk. Karena kita human, kita manusia, pasti kita ada emosi.
Jadi pasti terkocok-kocok lah seorang trader manual itu ketika dia trading di pasar yang dua arah, ya. Sangat deras arusnya, pasti emosi dia pun terkocok-kocok. Dan saya merasa ketika dulu pengalaman saya pribadi trading di dua arah, ya sangat terganggu lah psikologi saya selama seminggu trading itu sampai loss itu. Sangat terganggu dan tertekan. Jadi penemuan-penemuan robot ini ya sudah sangat membantu manusia lah untuk trading di pasar yang sangat deras arusnya. Tanpa emosi dan bisa mendapatkan profit yang lebih pasti karena robot bekerja berdasarkan odds dan perhitungan analisa teknikal. Yes, itu berdasarkan program yang diinput ke otak si robot ini. Robot ini menggunakan logic keuntungan maksimal 1% per hari dan maksimum kerugian 10% per hari. Stop loss-nya di 10% per hari dan maksimumnya 1%. Dan terbukti sih sampai sekarang ini dia 1%-an dia udah stopin lah, take profit lah ya. Nggak pernah sampai 2%. Kalau sampai 2% itu saya mempertanyakan ini robot atau manusia. Kalau robot tidak ada rasa rakus, greedy, walaupun pasarnya menurut dia bagus untuk di hold terus, ya. Tapi ya kalau robot dia harus segera menjalankan perintah logiknya itu. 1% close, walaupun pasar sedang menarik gitu loh untuk diteruskan gitu loh. Bisa sampai 2%, 3% mungkin menurut si robot, si manusianya. Tapi menurut robot, saya diperintahkan logik saya 1% aja, jadi saya harus close position gitu loh di hari itu. Jadi ya itulah, kalau manusia yang trading kita berhadapan dengan greedy kita, emosi kita, rakus itu sangat mengganggu kita. Rakus itu sangat mengganggu psikologi seorang trader. 1% nggak cukup, 2% nggak cukup, 5% nggak cukup juga. Cobalah, tunggu dulu. Mungkin bisa 10%. Wah, udah nyampe 10% nih. Mau close nggak ya? Aduh, kayaknya bisa naik lagi nih. Dibuka lagi, taunya turun. Tiba-tiba anjlok. Menyesal. Ya, semualah bercampur aduk namanya emosi. Kadang menyesal, kadang rakusnya muncul. Ya, semualah, segala emosi itu ada karena kita manusia. Jadi dengan adanya robot ini ya sangat membantu kita untuk trading di arus dua arah yang sangat kencang menurut saya. Apakah pasti dapat profit 1% per hari? Ya kurang lebih sih. Track recordnya sih ya 0,8, 0,9, 1%, 1,1, 1,2 pernah. Robot Fahrenheit ini akan berusaha mendapatkan profit 1% setiap harinya karena menggunakan logika yang canggih. Logikanya standar sih, nggak ada canggih-canggih amat. Ya, logika umum lah. Di mana pada pagi hari saat market buka, robot ini menganalisa market. Ketika pagi hari market buka, dia udah menganalisa dan akan membuka posisi pada waktu tertentu di mana harga mata uang berada pada posisi low, kemudian menjualnya pada harga tinggi. Ini kan dia ceritanya open posisinya buy, tutupnya di sell gitu loh kan. Ketika udah tinggi dia jual. Atau dia open posisinya sell, close-nya di buy. Kalau dia memprediksi akan turun. Jadi dua arah ya, bukan satu arah aja ini. Bagaimana bisa? Ya, Anda bisa karena algoritma matematika yang digunakan untuk analisis pasar dan menggunakan perilaku pedagang seperti manusia. Oke, ini logik yang diinput ke robot itu. Bagaimana jika floating terjadi? Flatting atau floating ini? Salah tulis ya. Untuk trader pengalaman pasti sering mengalami floating, ya jelas.
Tapi kalau di dua arah, floating di dua arah itu beda dengan floating satu arah. Kalau satu arah lu nggak jual, lu floating loss pun lu nggak jual, nggak bakal habis uang kamu gitu. Tapi kalau yang di trading dua arah bisa open buy open sell, lu kalau floating, kalau nggak pasang stop loss, danamu bisa habis gitu loh. Kita disuruh top up lagi ketika lagi floating loss gitu loh. Sampai kena ke margin kita ya, kalau kita nggak suntik dana ya habis, namanya itu sebut margin call. Margin call itu artinya panggilan untuk suntik dana gitu loh. Calling kan panggilan, margin itu modal dana. Jadi dia memanggil kita untuk suntik dana. Itu disebutnya margin call. Kalau lu nggak suntik ya habis dana kamu, goodbye gitu. Kalau pasar lagi nggak sesuai dengan berlawanan dengan prediksi kita gitu. Floating adalah kondisi di mana pasar mata uang mengalami perubahan yang tidak dapat dianalisa oleh siapapun. Oke, termasuk para trader profesional dunia, bahkan oleh robot forex secanggih apapun. Maksudnya dia floating adalah kondisi di mana pasar uang mengalami perubahan. Oh, maksudnya kalau prediksinya salah, ya semua orang bisa prediksi salah. Prediksi naik, malah turun. Prediksi turun, malah naik. Maksud dia itu pasti akan terjadi floating. Nah, floating loss pastinya kan. Nah, betul. Dia tulisnya floating tidak bisa dianalisa oleh siapapun. Betul. Semua trader pasti pernah mengalami namanya floating loss. Salah prediksi. Eh, lagi prediksi mau naik, ternyata dia turun dulu, baru naik mungkin, atau turun terus nggak naik-naik lagi. Nah, dia pasti akan mengalami floating loss. Ya, floating loss itu tergantung pada ketahanan dana kita. Nah, ketika ada floating, uang Anda di pasar akan habis jika Anda tidak segera melepas posisi Anda. Betul, tidak pasang stop loss, uang Anda akan habis. Dia menggunakan margin Anda sampai habis. Kalau Anda tidak pasang stop loss-nya misalkan 5%, 10%. Misalkan jika Anda membeli mata uang di nomor satu ketika floating, pasar mata uang akan jadi tidak teratur. Dan mata uang akan beberapa jam dan beberapa hari akan turun minus, bahkan bisa sampai minus 10, lebih mengalami kerugian bagi para trader. Ya jelas, inilah yang dialamin semua trader yang bermain di dua arah. Kita harus punya strategi. Strategi pertama pasti harus pasang stop loss. Kalau nggak ada stop loss, bermain di dua arah ini sangat berbahaya. Ya, kita berharap dari ketahanan dana kita ya bahaya. Kalau kita nggak pantau aja, tiba-tiba badai datang, kita nggak pasang stop loss, habis dana kita. Ya, jadi main di dua arah. Aturan pertama harus pasang stop loss. Gitu. Kalau main di yang satu arah, pasar satu arah, semacam saham atau kripto yang real ya, itu nggak perlu pasang stop loss. Lu bisa floating minusnya sampai 50%, kayak saya di saham kan sampai floating minusnya sampai 60%, saya belum cut loss. Ya biarin aja, kalau nggak jual kan nggak termasuk rugi. Belum rugi kalau nggak jual. Biarkan aja, nanti suatu saat kan harga akan kembali lagi ke asalnya gitu. Nah, itulah di pasar yang satu arah kita nggak akan mengalami kerugian, dan yang disebut margin call itu nggak pernah terjadi. Karena ketahanan dana kita ya sampai sampai perusahaan itu tutup, itu saham itu eh, s- perusahaan itu tutup gitu loh istilahnya, baru uang kita bisa habis. Kalau nggak tutup ya sampai selamanya uang kita nggak disebut loss gitu loh. Hanya dalam floating loss. Bagaimana cara Varenborg menanganinya? Terjadi floating, tidak ada satupun trader atau robot bisa menangani sekarang. Dulu ya pakai cara hedging lah ya. Jadi kunci sana, kunci sini ya. Ketika membuka kunci-kuncian itu ya butuh waktu, dan sangat nggak gampang itu membuka kunci-kunci itu. Kunci atas, kunci di buy sini supaya nggak habis margin kita. Ya sampai lama lah itu.
Sekarang Fahrenbot mengatasi dengan menggunakan logika loss. Nah, kan dia berani harus cut loss 10%. Ketika terjadi, kenapa 10%? Kenapa di DNA katanya 5% doang? Ada yang tanya, wah resiko lossnya lebih besar dong. Iya, karena ini perdagangan kripto. Kripto itu fluktuasinya lebih besar dibanding di gold. Gold udah termasuk besar, makanya dia pasang 5%. Kalau yang di forex mungkin ada yang pasang 3% aja. Karena fluktuasinya nggak gitu mengerikan gitulah. Jadi di kripto kenapa dia stop lossnya di 10%, kenapa nggak 5%? Ya kalau 5% sebentar aja mungkin kebuka nanti. Capai gitu loh stop lossnya. Jadi ya robotnya kan capek lagi mau mau kejar kerugiannya itu loh, 5% itu. Kalau 10% dia pasang stop lossnya ya walaupun udah nyentuh minus 6% nanti kan dia bisa bisa kejar gitu loh, nggak langsung cut loss gitu loh. Jadi kenapa di kripto lebih besar daripada di trading gold ya mungkin salah satunya ya fluktuasi di kripto lebih besar gitu loh. Jadi mereka pasang di 10%. Ketika terjadi kerugian 10%, maka robot akan off posisi dan stop trading, kemudian trading hari esok. Sehingga uang Anda tidak akan habis. Mengapa varian profitnya hanya berkisar 1% loss hingga 10%? Keuntungan 1%, lossnya 10%. Salah satu penyebabnya para trader rugi adalah karena rasa serakah. Nah kan, seperti yang saya bilang tadi, serakah itu adalah momok terbesar manusia, psikologi manusia dalam trading. Dua arah ya, terutama dua arah. Kalau yang satu arah sih masih gampang lah, psikologi kita nggak tergoncang. Kalau dua arah ini, saya jamin semua orang, boleh tanya trader yang udah profesional, pasti stres. Seringkali trader merasa berada di atas angin karena terus untung. Nah, jangan senang dulu kalau trading di dua arah itu. Kalau untung hari ini belum tentu kamu selamanya bisa untung karena sometimes ya kadang-kadang badai datang itu kita nggak pantau plus habis. Saya udah menemukan banyak trader yang loss, yang winnya udah bertahun-tahun win ya kan. Ketemu ada satu momen dia nggak pantau, nah, itu bisa habis dalam semalam gitu loh. Jadi nggak ada yang hebat di dunia trading ini dalam dua arah ini kan. Jadi yang ada tuh harus orang yang cerdas lah, bukan bukan pintar. Pintar trading belum tentu dia menang nantinya. Endingnya bukan menang, tapi orang yang cerdas yang akan bisa menang di dunia trading dua arah ini. Ya salah satunya cerdas ya menggunakan robot ini ya termasuk cerdas. Karena kita manusia tahu lah psikologi kita nggak bisa melawan, nggak bisa kita kendalikan ya kita harus menggunakan robot. Seringkali trader trading tanpa melihat kondisi, sedangkan dalam banyak kasus floating di pasar secara tiba-tiba sehingga dapat menyebabkan trader merugi besar, bahkan sampai bangkrut. Nah, 1% profit dan 9 mas loss adalah cara perusahaan trading berjalan betul. Ini ya harus ini yang menjaga perusahaannya bisa bertahan lama ya ini. Ya, kalau dia nggak pakai ini sistem ya bahaya. Makanya saya heran kalau ada robot-robot yang bisa sehari itu 2%, kadang 3%. Eh, ya aneh aja itu kayaknya bukan manusia, itu bukan robot itu. Itu udah intervensi manusia itu. Ya, kalau yang namanya robot itu dia konsisten ini, konsisten. Kalau sekali nggak konsisten, dia bukan robot, dia pasti manusia. Gitu aja sih. Oke, sekian dulu tutorial. Ini apa ini? Tutorial trading Fahrenheit bot. Cara deposit. Coba tutorial ini apa ini? Tutorial. Oh, cara beli, cara ini. Tutorial berita, coba berita apa nih? Ini ada berita bagus yang mencari robot trading yang bagus. Banyak orang berpikir tentang penggunaan robot atau trading daripada menghabiskan waktu menunggu waktu yang tepat untuk trading. Belum lagi trading sering ngalamin kerugian. Banyak cerita tentang trader yang merasa emosinya dipermainkan.
Ya ini yang saya cerita tadi ya. Banyak trader merasa emosinya dipermainkan pasar. Ya iyalah, emosi kita itu dikocok-kocok sama pasar. Kadang greedy, kadang menyesal, kadang udah kayak udahlah semua emosi kita keluar itulah kalau trading gitu. Pokoknya nggak bener lah kalau manusia yang trading itu. Kalau saya dari dulu saya udah cerita ke siapa-siapapun lah ya. Jadi saya bilang manusia nggak sanggup melawan pasar dua arah. Yang sanggup itu hanya robot. Nah, gitu aja. Sejak kemunculan saya mendengar teman saya ngajak saya gabung di robot, wah, saya bilang ini luar biasa ini. Sekarang sudah ada robot yang menggantikan kita untuk trading di pasar dua arah. Kalau pasar satu arah cukup manusia, nggak perlu robot. Karena nggak ada bahayanya, nggak ada emosi yang terguncang di situ. Tapi kalau dua arah, sudah seharusnya robot menggantikan manusia. Karena manusia 99% orang trading di pasar dua arah rata-rata loss. Memang ada yang bilang dia win sampai sekarang win. Ya belum selesai, belum ending. Ada yang udah win 10 tahun, sekali kena badai loss. Semua loss. Jadi bisa bisa bayangkan ya. Jadi nggak ada yang saya bilang nggak ada yang hebat dalam trading itu. Nggak ada yang hebat dalam trading dua arah. 10-20 tahun pun kamu win terus, satu hari aja kamu kalah, loss, dana kamu yang 20 tahun, 10 tahun menang itu amblas semua kembali lagi ke zero. Ya gitulah. Jadi yang kita harus tahu ya sekarang kita berhadapan dengan pasar dua arah, kita harus menggunakan AI ataupun robot gitu. Hal-hal ini menyebabkan orang beralih ke Fahrenheit ya auto trade ya iya. Banyak kok manual trader itu semua beralih ke robot sekarang. Saya dari dulu udah pengalaman saya udah langsung sadar manusia nggak bakal kuat sepintar apapun, sepintar analisa apapun dia, sehebat apapun analisa dia, nggak akan bisa. 1 tahun 2 tahun dia menang belum tentu selamanya dia menang. Someday dia akan collapse. Tapi banyak yang tidak yakin robot mana yang cocok. Nah, kalau di Fahrenheit ini saya sangat yakin ownernya ini menginvestasikan uang yang besar untuk di robot ini. Dan saya rasa dia robot yang cerdas. Segala program udah dimasuk di otaknya dia itu. Kita akan sama belajar mana robot yang bagus. Nah, kita carilah robot yang paling pintar di antara semua robot yang sudah ada di Indonesia ini. Kalau saya rasa Fahrenheit ini, kalau saya lihat-lihat sih termasuk 5 besar lah yang terbaik kalau saya bilang ya. Tapi menurut versi saya sih saya bilang Fahrenheit ini masih yang terbaik. Ya, boleh di-compare semua dalam nanti track recordnya sampai ke depan. Pernah nggak nanti dia sampai sehari itu sampai merah? Kalau pernah ya itu rekam jejak nanti akan mencatatnya. Yang lain-lain sih udah banyak. Sebulan ada yang 5 merah, ada yang sebulan 4 merah. Ada yang sebulan 2 merah. Ya itulah recordnya itu. Nah, Fahrenheit memang belum teruji, tapi saya melihat 1 bulan ini, saya rasa dia akan konsisten profit tanpa ada loss sampai setahun ke depan. Sebelum Anda memilih robot trading, Anda harus tahu terlebih dahulu apa robot ini sesuai dengan tipe. Nah, yang saya suka dari robot ini ya tradingnya itu dia single pair sekarang. Udah banyak single entry. Jadi masuk sekali, kalau ketemu signal bagus dia masuk ke pasar, open posisi, dan ditunggu sampai close 1%, dia tutup. Nah itu aman. Kita sebagai investor pun enak tidur gitu loh. Kalau single entry, kalau kadang-kadang dia buka multiple entry lah ya, itu yang bikin kita jantungan gitu loh. Tapi ya saya rasa dia udah ada program yang jelas lah ya untuk dia ya.
makanya dia berani multiple entry. Tapi banyakan 80-90% dia single entry, one kill one shoot gitu loh, one shoot one kill. Setiap investasi memiliki resiko masing-masing. Profit yang besar biasanya memiliki resiko yang besar. Yes, profit besar memiliki resiko besar. Di sini profit besar bukan karena dia mengambil resiko lebih besar. Robot Fahrenheit ini profitnya lebih besar dari robot lain itu dalam sebulan itu bukan berarti dia take profitnya bukan naik dari 1%, orang umumnya ya 1% ya, dia naik jadi 5%, apapun naik jadi 3%, tapi profit take profitnya dia tetap 1%. Kalau saya bilang resikonya tetap sama dengan robot-robot lain. Ya, dia hanya keunggulannya di Sabtu Minggu dia tetap trading, tapi logiknya tetap sama 1% juga. Jadi ketika robot itu tidak menaikkan target profitnya menjadi 2%, menjadi 5%, saya rasa resikonya sama dengan robot-robot lain eh, yang target profitnya 1%. Gitu. Jadi dia cuma hanya unggul di Sabtu Minggu, yang lain istirahat, dia kerja gitu aja sih. Kalau resiko sama dengan robot-robot lain. Karena target profitnya nggak berubah, tetap 1%, tidak naik. Robot trading merupakan sebuah program yang sudah diatur untuk melakukan trade di kondisi sudah ditentukan sehingga semua berjalan tanpa emosi, tanpa gangguan. Yes. Robot yang bagus memiliki drawdown kecil. Hal ini merupakan salah ciri robot yang bagus. Ada robot yang bisa menghasilkan profit sampai ratusan, bahkan ribuan persen, tapi tidak memiliki drawdown. Drawdown ini saya kurang begitu jelas apa artinya. Memang keuntungan dijanjikan sangat besar, tapi sekali kesalahan akan menghabiskan. Oh, drawdown yang besar itu berarti resikonya besar. Kalau drawdown yang kecil, resikonya kecil. Jadi maksudnya dia mau bilang Fahrenheit menjanjikan keuntungan yang sangat besar, tapi drawdown-nya kecil gitu loh. Tidak seperti robot lain yang drawdown-nya besar, resikonya besar, profitnya besar juga gitu loh. Maksudnya dia gitu. Sekali kesalahan habiskan uang Anda. Oke, paham. Ada juga robot yang diciptakan berdasarkan data masa lampau. Oh, ini namanya berdasarkan backtestnya dia. Sedangkan kita melakukan trading di masa sekarang dan untuk masa depan. Oh, masuk akal juga ya. Jadi banyak orang yang bilang robot kamu kok backtestnya cuma berapa bulan ataupun cuma berapa bulan ke belakang aja ya. Kenapa? Jadi belum teruji dong. Nah, dia jawab dengan ini. Kita menciptakan robot Fahrenheit ini berarti tidak berdasarkan backtestnya, masa lampaunya, tapi untuk melihat bagaimana masa sekarang dan masa depan. Itu mungkin jawabannya untuk orang yang mempertanyakan backtestnya yang singkat. Jadi kita harus ingat bahwa hasil masa lalu tidak menjamin masa depan. Yes, itu betul. Track record-nya ke belakang loss yang sedikit tidak menjamin dia ke depan trading tidak margin call gitu loh. Beberapa robot mempunyai harga yang sangat mahal. Oh, berarti dia menceritakan tentang robot-robot yang harga dari harga murah sampai harga mahal ya. Beberapa robot mempunyai harga mahal. Mungkin dijanjikan ada sebuah robot yang bagus tapi Anda harus membayar senilai 1 juta rupiah setiap bulan. Atau robot yang minimal depositnya harus belasan juta rupiah. Hal ini harus dipertimbangkan setiap kali Anda memulai trading robot. Maksudnya dia juga robot yang bagus. Ada juga robot yang menggunakan teknik martingale. Nah, dia kan nggak pakai ini ya. Martingale merupakan teknik jika di perumahan adalah mendapatkan keuntungan kecil dengan modal sangat besar. Nah, inilah martingale ini yang dipakai kalau nggak salah sih di EA50 ya. Untuk dapatkan profit kecil dia menggunakan ketahanan dana dia. Jadi tidak ada stop loss, tapi dia main di ketahanan dananya. Jadi hanya perlu satu kesalahan aja atau kerugian maka semua uangnya akan ludes. Betul itu. Bahaya itu, bahaya. Dia nggak pakai stop loss ini. Kalau martingale nggak pakai stop loss kayaknya. Stop loss dia adalah ketahanan dana dia. Jadi ketahanan dana menipis ya
Jadi harus pantau terus itu stop loss dia itu, ketahanan dana dia itu adalah stop lossnya dia, kerugian dia nanti. Jadi dia kontrol terus, nggak boleh lepas mata dia di depan laptop, depan komputer. Sekali kesalahan silap dia lagi ngantuk tidur ya kan, pasar tiba-tiba berubah, habis langsung margin call langsung. Nah, dia tidak menggunakan teknik ini ya, martingale ya. Robot yang bagus juga tidak melakukan trade sampai berhari-hari dalam keadaan rugi. Wah, floating loss maksudnya dia itu. Dia nginap sampai berhari-hari, floatingnya ada yang 3 hari sampai 10 hari, sebulan gitu nginap kan. Dia cari broker yang free swap ya, bebas biaya nginap. Dia bilang robot yang bagus itu tidak seperti itu gitu loh. Robot yang bagus itu ya setiap hari gitu loh close-nya gitu loh. Jangan tunggu sampai berbulan-bulan. Menggunakan logika sederhana aja, apabila pertama kali mengantar dan mengalami kerugian, salah posisi, salah prediksi, mengapa dipertahankan terus berhari-hari? Bukankah itu berarti buka posisi dalam keadaan salah, berarti membuka peluang untuk badai datang ke rumah Anda gitu loh. Maksudnya dia itu. Jadi kita floating itu artinya sedang membuka pintu yang lebar-lebar untuk si badai itu kalau datang ya hancur rumah kamu. Jadi logikanya begitu. Kalau kita floating itu kita membiarkan badai siap-siap kapanpun akan menerjang kamu kalau kamu tidak mengawasinya gitu loh. Ya, logikanya begitu. Logika gambarannya lah kalau yang main di floating berhari-hari itu. Someday kalau ada badai, berita yang ya kan dunia ada berita apa gitu kan. Terus ketahanan dana kita habis. Fahrenheit Robot Trading adalah sebuah auto trade dengan teknologi terbaru. Oke, jadi dia mungkin beli robot ini dengan teknologi terbaru. Sebagai pendatang baru, Fahrenheit pasti melakukan perbaikan dibandingkan jadi dia udah memperbaiki dia dia memperbaikilah kesalahan-kesalahan robot yang sebelumnya disempurnakan lagi gitu loh. Merupakan yang pertama pedagang di kripto. Oke. Semua ciri yang penulis sebut di atas adalah pada Fahrenheit memiliki drawdown yang sangat kecil. Nah, ini maksudnya resikonya kali atau apanya ya, drawdown. Tidak menggunakan teknik martingale ya, nginap yang bisa nginap, yang floating loss-nya bisa berbulan-bulan. Tidak mempertahankan trade rugi sampai berlama-lama. Yes. Dengan trade target profit yang masuk akal, mudah dicapai, ya kalau 1% sih untuk kripto yang mudah dicapai, karena fluktuasi yang sangat besar, sangat gampang. Paling gampang di antara semua pair kalau saya bilang ya kripto ini. Apalagi dia main di yang Bitcoin sama apa itu ya mungkin gampang, 1% itu gampang. Variannya memberikan profit konsisten walaupun tidak terlalu besar. Itulah robot yang selalu diimpikan. Yes, profit yang datang setiap hari dan tidak takut mengalami margin call. Nah, inilah yang bikin kita tidur nyenyak. Kalau dia mainnya martingale, mungkin saya tidurnya pun nggak nyenyak. Mau nginap sampai berhari-hari gitu kan. Tunggu besok. Kalau ada badai aja habis itu. Kalau nggak ada badai ya bisa terus lanjut. Oke, sekian dulu pembahasan saya tentang website resmi dari Fahrenheit ini, fahrenbot.com ya, teman-teman. Thank you, sekian dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.